Assalamualaikum. Xiaomi baru-baru ini telah merilis keluarga baru dari Redmi bernama Redmi 9 Power. Redmi 9 Power bisa jadi adalah calon primadona baru di kelas harganya. Smartphone ini punya sektor yang bahkan lebih baik dibandingkan Poco M3, smartphone yang notabene adalah saudaranya sendiri. Nah, setelah beberapa waktu lalu kita telah membandingkan Redmi 9 Power dengan Poco M3. Kali ini kita akan coba bandingkan Redmi 9 Power dengan saudaranya sendiri juga, yakni Redmi Note 9. Kira-kira manakah yang lebih layak untuk dimiliki? Coba kita lihat dulu dari berbagai sisi. Yang pertama, desain dan layar. Kedua smartphone ini sama-sama mengusung penyegaran desain belakangnya. Redmi Note 9 masih mempunyai bentuk yang cukup mirip dengan Redmi Note 9 Pro. Lihat saja tongkrongan kameranya yang juga berbentuk persegi dan ditempatkan di bagian tengah. Hanya saja Redmi Note 9 menambahkan sensor fingerprint yang ditempatkan tepat di bagian bawah kamera, tak seperti versi Pro yang menempatkan sensor fingerprint di bagian samping. Redmi Note 9 pun mengusung finishing yang kalem dan cukup sederhana. Namun tentu Redmi Note 9 masih mempertahankan back cover yang terbuat dari bahan plastik. Cukup disayangkan karena Redmi Note 8 sebelumnya telah menggunakan back cover berbahan kaca. Bukan suatu masalah besar sebenarnya, karena Redmi 9 Power pun juga mengusung back cover berbahan plastik. Namun tampilannya cukup unik dan berbeda. Kini modul kameranya berbentuk persegi panjang dengan dua bagian warna yang berbeda. Finishing back covernya pun juga unik dengan menghadirkan efek munculnya pantulan cahaya dari arah modul kameranya. Terdapat pula logo Redmi dengan ukuran yang cukup besar di bagian sudut bawah. Untuk sensor fingerprintnya kini ditempatkan di bagian samping menyatu dengan tombol power. Sedangkan di bagian depan, keduanya mengusung tampilan yang berbeda. Seperti beberapa smartphone Redmi di kelas entry level, Redmi 9 Power masih mengusung gaya layar Pony Waterdrop. Sebuah tampilan yang kini justru sudah mulai ditinggalkan oleh sejumlah produsen. Panelnya tentu masih berjenis IPS LCD, luas layarnya sendiri mencapai 6,53 inci yang untungnya telah beresolusi Full HD+. Refresh rate layarnya pun mentok di 60 Hz. Sebuah tampilan dan spesifikasi yang sangat identik dengan Redmi 9 atau bahkan Poco M3 yang notabene adalah saudaranya sendiri. Bisa jadi ini adalah strategi Xiaomi untuk menekan biaya dengan membeli banyak panel layar yang sama untuk digunakan di sejumlah seri smartphone-nya. Urusan tampilan ini tentu Redmi Note 9 punya desain yang lebih kekinian. Seperti versi Pro-nya, Redmi Note 9 juga telah menyajikan gaya layar dot display, namun lubangnya ditempatkan di bagian sudut. Smartphone ini tentunya telah beresolusi Full HD+. Selain itu, spesifikasi lainnya pun juga masih sama. Redmi 9 Power menggunakan panel berjenis IPS LCD dengan luas yang juga 6,53 inci dengan refresh rate yang juga 60 Hz saja. Baik layar Redmi Note 9 maupun Redmi 9 Power sama-sama diproteksi oleh kaca Corning Gorilla Glass. Di sektor ini, tampilan depan dari Redmi Note 9 memang relatif lebih kekinian. Namun desain belakang dari Redmi 9 Power akan berasa lebih nyentrik dan berbeda dengan smartphone lainnya. Namun urusan tampilan tentunya kembali pada selera masing-masing. Yang kedua, kamera. Bicara kamera, kedua smartphone ini sama-sama mengusung konfigurasi 4 kamera belakang. Redmi Note 9 mengusung kamera utama beresolusi 48 MP f1.8 PDAF, sensor Samsung ISOCELL Bright GM1. Kamera tersebut ditemani oleh 3 kamera lagi, yakni kamera dengan lensa ultra wide beresolusi 8 MP, 2 MP depth sensor, serta satu kamera lagi beresolusi 2 MP lagi yang berfungsi sebagai makro kamera. Uniknya, Redmi 9 Power membawa konfigurasi kamera yang serupa. Kamera utamanya juga beresolusi 48 MP f1.8 PDAF yang juga menggunakan sensor Samsung ISOCELL GM1. Terdapat pula kamera ultrawide beresolusi 8 MP, ada pula kamera makro 2 MP, serta satu kamera lagi sebagai depth sensor yang juga beresolusi 2 MP. Namun untuk urusan selfie, Redmi Note 9 memiliki keunggulan dengan kamera selfie beresolusi 13 MP. Sedangkan Redmi 9 Power hanya menyematkan kamera beresolusi 8 MP. Sayang sekali kedua smartphone ini hanya support rekaman video maksimal di resolusi 1080p 30 fps. Namun urusan fleksibilitas keduanya tentu sama baiknya. Yang ketiga, dapur pacu. Berbeda halnya di sektor mesin. Kedua smartphone ini berada di jalur yang berbeda. Redmi Note 9 lebih mempercayai produk MediaTek. Redmi Note 9 memilih prosesor yang cukup tangguh, yakni MediaTek Helio G85. Prosesor 12 nanometer yang ditempatkan di antara G80 dan juga G90T. Ini merupakan smartphone pertama di dunia yang menggunakan prosesor tersebut. Redmi Note 9 menghadirkan dua pilihan memori, yakni 4/64 GB serta 6/128 GB lengkap dengan slot khusus untuk microSD.
Sedangkan Redmi 9 Power lebih mempercayai produk Qualcomm. Redmi 9 Power diotaki oleh prosesor yang lebih mementingkan efisiensi daya, yakni Snapdragon 662. Prosesor ini telah terbuat dengan fabrikasi 11 nanometer. Di India, Redmi 9 Power juga menyediakan dua pilihan memori, namun dengan RAM yang lebih kecil yakni RAM 4 GB, serta dua pilihan memori internal 64 GB UFS 2.1 dan 128 GB UFS 2.2 lengkap dengan slot khusus untuk micro SD. Urusan performa mesin, keduanya tentu berada di kelas yang sama. Namun Redmi Note 9 dapat memberikan pilihan memori yang lebih beragam. Yang keempat, baterai dan kelengkapan fitur. Berbeda halnya di sektor daya. Redmi Note 9 dibekali dengan kapasitas baterai yang besar, yakni mencapai 5200 mAh dengan teknologi fast charging berdaya maksimal 18 Watt. Sedangkan Redmi 9 Power justru punya baterai yang lebih besar lagi, yakni mencapai 6000 mAh. Kapasitas baterai terbesar saat ini yang dimiliki oleh keluarga smartphone Xiaomi. Namun sayang, Redmi 9 Power juga dibekali teknologi pengisian cepat berdaya maksimal 18 Watt saja, yang tentunya akan membutuhkan waktu yang relatif lebih lama untuk mengisi hingga penuh. Untungnya keduanya telah menggunakan port USB Type-C. Untuk kelengkapan fitur klasik lainnya, tentu Redmi 9 Power akan lebih memuaskan konsumen. Sebab Redmi 9 Power punya keunggulan lain, yakni dihadirkannya dual speaker yang tentunya tak dimiliki oleh Redmi Note 9. Namun keduanya tetap dibekali dengan ear blaster. Yang terakhir, harga. Redmi Note 9 telah lebih dulu hadir di Indonesia dan saat ini di toko ofisialnya dibanderol dengan harga Rp2.299.000 untuk varian 4/64 GB dan Rp2.699.000 untuk varian 6/128 GB. Sedangkan Redmi 9 Power masih belum hadir resmi di Indonesia. Sebagai perbandingan, saat dirilis di India, Redmi 9 Power dijual dengan harga Rp10.999 atau sekitar Rp2,1 juta untuk varian 4/64 GB dan Rp11.999 atau sekitar Rp2,3 juta untuk varian 4/128 GB. Baiklah, dengan harga yang tentunya masih berada di rentang yang sama, keduanya masih menawarkan keunggulan masing-masing. Redmi 9 Power dengan baterai yang lebih besar dan speaker stereonya, serta Redmi Note 9 dengan desain yang lebih kekinian. Bagaimana menurut kalian? Lebih tertarik dengan Redmi 9 Power atau masih tetap dengan Redmi Note 9 saja? Tulis di kolom komentar. Boleh kok beda pendapat asal tidak saling menghujat. Terima kasih telah menonton. Afi pamit dan wassalamualaikum.